Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Cinta Bella Yulianto, NPM 191110127. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan dan komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Sebelumnya, tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan dosen pengampu Ibu M.A. Primaningrum SPSI MPSI. Sebelum masuk dalam penjelasan tentang komunikasi yang tepat dan komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu atau lebih penerima dengan maksud mengubah tingkah laku. Lalu, kemudian ada komunikasi yang tepat di dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama, yakin dengan apa yang akan dibicarakan atau dikatakan oleh pemimpin. Yang kedua, adanya konsep yang jelas. Yang ketiga, menggunakan terminologi atau peristilahan yang konkret, tidak ambigu. Yang keempat, jelas adanya maksud dan tujuan dalam berkomunikasi, baik secara publik atau pribadi, lisan atau tertulis. Selanjutnya, melakukan komunikasi dua arah. Lalu, memberikan respon yang baik kepada pembicara. Lalu, pembicara harus menyampaikan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan tidak bertele-tele. Penjelasan selanjutnya yaitu komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Yang pertama, akan menyebabkan salah komunikasi, yaitu di antaranya faktanya tidak dapat dipahami, pengirim pesan atau pembicara tidak peka terhadap perasaan penerima atau pendengar, lalu adanya penolakan dari pendengar atau anggota, lalu tidak saling percaya antara pemimpin dan anggotanya, yang akan menimbulkan komunikasi di antara keduanya tidak berjalan dengan efektif. Setelah saya menjelaskan tentang komunikasi yang tepat dan komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya-gaya komunikasi di dalam kepemimpinan. Yang pertama ada gaya controlling, yaitu komunikasi yang terjalin satu arah yang berasal dari pemimpin ke pegawai atau anggota. Komunikasi ini dilakukan oleh pemimpin untuk mempengaruhi anggota agar melakukan tugas sesuai dengan perintahnya. Lalu yang kedua ada gaya equalitarian. Gaya ini yaitu komunikasi yang dilakukan secara terbuka. Komunikasi jenis ini menyebarkan informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari pemimpin ke anggota maupun sebaliknya dari anggota ke pemimpin. Lalu yang ketiga ada gaya struktural. Pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk pemantapan perintah penugasan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi. Ini akan berjalan efektif dan bermanfaat bagi organisasi jika dijalankan dengan benar. Lalu yang keempat ada gaya dinamis. Komunikasi jenis ini bertujuan untuk merangsang anggota untuk bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Pemimpin atau anggota sadar betul bahwa lingkungan organisasi mereka dinamis sehingga berfokus pada tindakan. Yang kelima atau terakhir, gaya relinquishing, yaitu pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain dan bersedia menurunkan keinginannya dalam memberi perintah atau mengatur anggotanya. Berikut penjelasan dari saya tentang komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan dan komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Dan juga terdapat banyak gaya-gaya dalam komunikasi, yang artinya seorang pemimpin itu tidak hanya bisa berbicara maupun harus mempunyai sikap yang baik
dan cara berkomunikasi yang tepat agar para anggotanya juga paham dan mengerti. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.